Halo, selamat sore menjelang malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program acara Cermin. Mari kita selalu bercermin agar kita bisa selalu introspeksi diri sendiri, sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini Cermin membahas tema, yaitu peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health Gen Zilenial. Ya, pemirsa Dama TV, generasi Zilenial yang lahir antara tahun 1997 dan 2012 menghadapi tantangan mental health yang unik dan kompleks. Pemirsa Dama TV, mereka tumbuh dewasa di era digital di mana tekanan sosial media, cyberbullying, dan ketidakpastian masa depan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, peranan pekerja sosial menjadi sangat penting dalam penanganan mental health generasi zilenial. Dan tujuan kita membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa Dama TV, yaitu memahami tantangan mental health yang dihadapi oleh Gen Z, mempelajari peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health Gen Z, mengidentifikasi strategi-strategi efektif untuk mendukung mental health Gen Z, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mental health bagi Gen Z. Dan dalam talkshow Cermin kali ini, pemirsa Dama TV, semoga kita dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dan pekerja sosial dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam penanganan mental health Gen Z. Dan mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi muda. Karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ada mungkin yang ditanyakan, boleh Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi, dan mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir di studio Dama TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Mas Sri Rumpoko SSOS. Beliau merupakan Kabid Auditor Program Indonesia Sehat Jiwa dan Profesional Social Worker di Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat, Melawang, Kota Malang, Jawa Timur. Baik, saya sapa. Halo. Selamat malam, Mbak Nisa. Selamat malam. Ya, ini saya panggilnya dengan Mas Poko aja. Poko. Iya, luar biasa sekali. Malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik, Mbak Nisa. Baik ya. Ini saya mengucapkan terima kasih mewakili Dama Televisi Ya, sudah sama-sama. berkenan hadir di sini untuk memberikan motivasi dan ilmu untuk saya pribadi dan pemirsa Dama TV tentunya. Baik. Ya, bisa diceritakan mungkin Mas Poko kegiatan sehari-harinya ini luar biasa ya, profesional social worker dan juga kabid auditor di ISJ gitu ya. Ya, Bisa baik. disampaikan bagaimana itu program-programnya? Baik, selamat malam pemirsa semua, Mbak Nisa. Iya. Kalau di Indonesia Sehat Jiwa, keseharian saya memang sebagai Kabid Auditor di Indonesia Sehat Jiwa. Tetapi kalau untuk kesehariannya memang saya sebagai pekerja sosial profesional di Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat, Lawang. Itu Begitu. maksudnya bagaimana ini profesional social worker ini? Nah, jadi kami di Kementerian Kesehatan sudah ada pekerja sosial profesional yang memang khusus untuk pekerja sosial medis. Baik. Gitu. Jadi memang kebetulan kalau Rumah Sakit Rajiman ini adalah rumah sakit kekhususan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan. Jadi Baik. kami banyak berinteraksi dengan pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Iya, Begitu, Mbak iya. Nisa. Jadi kalau boleh tahu ini pekerja sosialnya ini maksudnya bagaimana, menanganinya itu bagaimana? Ya, kalau kami biasanya kalau di rumah sakit ya, Iya. itu kami biasanya melakukan asesmen terhadap pasien dan keluarga pasien, sebab-sebab mereka bisa menjadi pasien di Rumah Sakit Jiwa Lawang gitu Iya. ya. Tetapi juga kami juga mengasesmen untuk lingkungan sekitar juga bagaimana supaya mereka bisa kembali pulih dan mereka bisa kembali beraktivitas, mereka bisa kembali lagi ke masyarakat dan mereka melakukan mereka bisa beraktivitas seperti biasa seperti kita-kita ini gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi Oke. membantu pasien-pasien yang mungkin mengalami masalah-masalah gitu yang Ya, berhubungan masalah-masalah dengan kejiwaan, betul, Mbak Nisa. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini tentunya tema kita ini berkesinambungan mungkin ya Betul. dengan profesinya Mas Poko begitu ya, yaitu peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health bagi Gen Z. Ini pertanyaan saya pertama ini adalah apa saja mungkin tantangan mental health yang paling umum dihadapi oleh Gen Z saat ini? Kalau Mas kami Poko. lihat ya Mbak Nisa Iya. dan pemirsa bahwa
tantangan-tantangan mental health bagi anak Gen Z gitu ya, anak milenial zaman sekarang adalah yang biasa kita sebut adalah anxiety sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena mereka masih merasa bahwa kok ada rasa kecemasan gitu ya. Iya. Yang sebab-sebabnya ya kita bisa lihat sendiri, banyak faktor-faktor kenapa mereka menjadi cemas gitu ya. Dan biasanya itu karena adanya burnout gitu ya di usia-usia muda. Jadi kalau di usia pendidikan banyak tugas-tugas sekolah gitu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan setelah mereka sekolah, mungkin mereka mengikuti aktivitas ekstrakurikuler di sekolahan, bahkan mereka ikut les-les lagi, jadi mereka sudah burn out gitu ya, dan akhirnya di usia muda mereka sudah punya beban yang cukup besar gitu. Nah jadi ini yang menjadi kami di pekerja sosial untuk menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan kecemasan seperti ini, Mbak Nisa. Jadi ya itulah tantangan-tantangan mental health untuk anak-anak generasi sekarang gitu ya. Mereka juga kesepian, walaupun mereka mungkin kita ya, mungkin Mbak Nisa, saya gitu ya, dengan pemirsa juga mungkin kita sudah sering tuh bersosialisasi ya. Kita bersosial media gitu ya, di Facebook, di Instagram, tetapi kami sepi. Jadi mereka hanya ya, mereka ramai saat di sosial media, tetapi saat mereka sendiri gitu ya, kita sendiri. Saat kita pulang ke rumah, saya sendiri. Dan kami nggak bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan-tantangan anak-anak sekarang. Dan biasanya adalah krisis identitas. Begitu, Mbak. Jadi banyak anak-anak sekarang tuh mereka krisis identitas. Mereka nggak tahu mereka mau ke depannya bagaimana, masa depan mereka kayak gimana. Mereka sudah terlalu cemas. Sehingga mereka sudah, harusnya di usia pendidikan, mereka berpikir bahwa saya harus bersekolah yang baik dulu. Pendidikan saya yang tinggi. Tetapi mereka nanti mikir sudah ke depan, nanti saya kalau kerja seperti apa. Nanti komunikasi saya dengan teman-teman seperti apa. Itu yang sudah mereka cemaskan sekarang. Jadi itu tantangan-tantangan untuk anak-anak Gen Z milenial sekarang kalau kita bilang gitu ya. Karena Gen Z di zaman sekarang ini kan mungkin berbeda dengan zaman orang tua seperti generasi kolonial atau milenial begitu ya. Ini mohon maaf, mentalnya Gen Z ini kebanyakan mental-mental, katanya mental-mental strawberry gitu ya. Mental strawberry bagus di luar tetapi dalamnya itu lembek. Gitu ya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, ini bagaimana tekanan sosial media ini mempengaruhi mental health generasi zilenial? Nah, itu. Jadi karena faktor tekanan-tekanan dari zaman-zaman sekarang gitu ya, itu akhirnya mereka butuh validasi gitu. Mereka butuh diakui. Kenapa mereka bersosial media? Kenapa mereka aktif di Instagram? Mereka aktif di TikTok gitu ya? Karena mereka butuh divalidasi. Mungkin mereka tidak diakui di dunia nyatanya mereka. Jadi mereka butuh pengakuan di dunia mayanya mereka. Jadi mereka butuh validasi gitu. Dan paparan-paparan negatif ini juga masuk loh Mbak Nisa tanpa disadari oleh kita-kita semua nih pemirsa. Jadi mungkin memang kalau kita di era sekarang itu, era informasi itu sangat penting, tetapi banyak juga informasi-informasi negatif ini yang kita terima dan ini kita terpapar. Nah, ini yang menjadi tekanan-tekanan untuk anak Gen Z sekarang, Mbak, gitu. Jadi harapan kami sih ke depannya teman-teman semua informasi itu baik, tetapi tidak semua itu bisa teman-teman terima. Begitu. Iya, jadi harus disaring terlebih dahulu ya segala informasi. Betul, disaring lagi, betul. Nah, ini mungkin PR kita bersama ya, karena kan mungkin belum ada ilmu atau wawasan bagaimana sih, karena kan konten-konten yang ada di media sosial itu kan tidak bisa di stop ya, atau diajari kamu harus ini gitu ya. Dan kita nggak bisa mengatur, Mbak. Bisa mengatur. Harus bagaimana tuh nggak bisa, karena ya sosial media itu mereka akan terus berjalan ya, dan butuh validasi. Nah, ini yang akhirnya banyak anak-anak muda sekarang, anak Gen Z sekarang gitu ya, mereka tuh butuh personal branding. Saya itu harus bagaimana? Contohnya lah banyak ya di luar sana. Mereka harus bagus di depan. Tapi sebenarnya mereka di luar tuh mereka rapuh gitu ya. Mereka punya masalah banyak, tapi di saat mereka sudah di sosial media, mereka ketemu orang banyak, mereka harus baik. Good looking gitu ya bahasanya. Tapi sebenarnya mereka tuh rapuh. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan juga gitu. Tekanan-tekanan dihadapi anak-anak sekarang gitu, Mbak Nisa. Luar biasa sekali. Kemudian mungkin apa saja ini faktor-faktor yang mempengaruhi mental health Gen Z saat ini? Faktor-faktornya itu banyak. Salah satunya kita ini berangkat dari keluarga kita masing-masing. Itulah faktor pertama yang berangkat dari keluarga. Banyak ya, kita banyak ya keluarga-keluarga yang tidak semuanya mungkin utuh. Ada juga mungkin yang kita berangkat dari keluarga yang mungkin tidak utuh. Keluarga yang banyak masalah,
banyak problem gitu ya, tetapi tidak ada yang kita mau lahir dari keluarga yang semuanya baik-baik aja ya. Tapi kita kan nggak bisa mengatur semuanya, tetapi itulah faktor pertama adalah tekanan-tekanan dari keluarga. Bagaimana pola pengasuhan mereka di rumah, bagaimana setelah nanti mereka di rumah mereka berangkat ke sekolah. Nah itulah tekanan-tekanan baru gitu ya. Dan itu akan menjadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi mental mereka gitu ya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi. Banyak mungkin orang tua yang memaksakan anaknya harus di sekolah A. Notabene-nya mungkin ini sekolahnya kelas grade-nya A. Tapi mungkin anaknya nggak mampu. Mungkin anaknya mampu tetapi ekonominya tidak mampu. Akhirnya di saat dia terpaksa di sekolah itu, dia mengharapkan bully dari teman-temannya dalam tanda kutip ekonomi menengah ke atas misalkan. Sedang dia adalah ekonomi menengah ke bawah, tetapi karena keluarganya mau, orang tuanya mau, anaknya harus sekolah di A. Nah ini yang menyebabkan bahwa faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi juga teman-teman juga gitu. Jadi hubungan sosial mereka dengan teman-teman sebaya, dengan lingkungan lebih luas lagi, bagaimana identitas mereka di masyarakat gitu ya, dan mereka masih tetap mencari tujuan hidup mereka. Nah inilah yang menjadi mempengaruhi mental mereka gitu. Jadi ya tadi dasar tadi mereka tuh butuh branding, mereka butuh divalidasi. Nah ini yang akan mempengaruhi bagaimana mereka ke depannya, begitu Mbak Nisa. Jadi itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi saat ini sangat mempengaruhi faktor ekonomi itu, keluarga, bagaimana anak-anak sekarang gaya hidup ya. Dulu zaman saya sekolah itu harus pakai BlackBerry. Apapun yang terjadi harus beli BlackBerry. Apapun caranya ditempuh gitu ya. Nah, sekarang udah nggak begitu modelnya, tapi udah berubah lagi. Harus pakai yang pakai pro gitu ya. Nah, itu kan yang bahaya juga gitu. Iya. Jadi ini PR ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus mungkin tuntutan zaman, tapi jangan sampai tuntutan zaman itu menggerus hati jiwa begitu. Betul. Ini yang terjadi sama anak-anak generasi Gen Z milenial sekarang. Baik Mas Poko, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Masih dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Sri Rumpoko Esos. Beliau merupakan Kabid Auditor Indonesia Sehat Jiwa dan Professional Social Worker di Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat, Lawang, Malang, Jawa Timur. Baik pemirsa, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi dan Mas Poko ini ya luar biasa sekali ya, karena temanya ini Indonesia saat ini banyak generasi mudanya, bahkan 2045 kita digadang-gadang Indonesia emas begitu ya. Nah, harus dipersiapkan ini ya, betul ya. Gen Z-nya ya, jangan sampai itu tadi mental strawberry ya, di luar bagus tapi dalamnya rapuh. Betul. Ya, pertanyaan saya tadi boleh dilanjutkan kembali terkait apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mental health Gen Z. Jadi lingkungan dan ekonomi ya tadi. Iya, salah satunya ya tadi faktor ekonomi, lingkungan, dan yang tidak salah itu adalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana pola pengasuhan di keluarga, karena kita semua berangkat dari keluarga Mbak Nisa. Jadi tolong dipersiapkan kita semua, faktor-faktor ini mempengaruhi keluarga. Bagaimana kita berangkat dari keluarga, bagaimana kita menghadapi lingkungan itu dari keluarga. Keluarga itu mengajarkan edukasi pertama adalah di keluarga. Di sekolah itu ya second gitu ya, yang kedua. Tapi yang penting adalah di sekolah. Ini yang harus kita garis bawahi Mbak Nisa. Jadi kita tuh harus menyiapkan anak-anak kita ini dari rumah. Bagaimana nanti mereka bisa problem solving, saat mereka punya masalah mereka bisa menyelesaikan, karena di luar itu ya kita ini menjadi orang umum, bukan jadi keluarga kecil kita. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Itu yang menjadi faktor-faktor pendukung anak-anak Gen Z sekarang tuh. Mereka ya tadi dibilang mereka kayak strawberry ya, bagus di luar tapi lembek di saat mereka punya masalah. Mereka tuh harusnya kan fighting ya, tapi mereka tuh jadi flying, jadi mereka tuh malah terbang. Mereka jadi ya nggak mau menyelesaikan masalah, mereka pergi gitu ya. Itu akhirnya terjadi bahwa anak-anak sekarang tuh mereka jadi tidak mau menyelesaikan masalah mereka. Ada masalah mereka pergi, mereka kabur. Itu yang terjadi Mbak. Jadi itu faktor-faktor yang terjadi di anak-anak Gen Z milenial sekarang gitu. Iya, itu yang perlu ada penanganan ini ya. Betul, sangat ada penanganan. Pokoknya nanti kita akan bahas itu ya, bagaimana cara penanganannya. Kemudian ini bagaimana ini Gen Z mencari bantuan untuk masalah mental health. Nah ini penyelesaiannya. Kita kembali lagi ke era digitalisasi ya. Kita sudah paham AI itu seperti apa. Pemirsa juga tahu AI. Dikit-dikit tanya AI. Nah ini yang terjadi dengan klien-klien kita di Indonesia Sehat Jiwa. Saya ada kasus beberapa klien kita yang datang, dia langsung bilang kalau saya tuh bipolar.
saya ini mengalami skizofrenia. Saya tanya alasannya, kamu ada dasarnya nggak? Saya dari AI. Gitu. Jadi mereka tanya itu di AI. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya tidur saya tidak nyenyak, saya 3 hari nggak bisa tidur. Mereka nanya di AI. Mendeteksi sebetulnya itu menjadi apresiasi kami dari pekerja saya, itu kami sangat mengapresiasi gitu ya Mbak. Kenapa? Karena mereka selalu udah aware nih dengan masalah mereka. Tetapi yang menjadi kendala adalah mereka tidak ke profesional. Nah makanya sebetulnya mereka boleh lihat di AI, tetapi mereka kalau mereka itu tanda-tanda itu ada di dalam diri mereka. Itu baiknya mereka ke profesional. Pemirsa juga bisa ke profesional gitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba ini saya menilai bahwa saya ini bipolar Kak. Saya ini mengalami halusinasi gitu ya. Saya nggak bisa tidur. Jadi mereka mikirnya bahwa ya saya gangguan kejiwaan enggak. Karena semua orang stres Mbak Nisa mungkin pernah stres gitu ya. Saya pernah stres tapi ya sampai sebatas mana gitu ya stresnya berapa hari. Karena itu kan yang bisa melihat adalah profesional, ada psikolog, ada psikiater yang bisa melihat bahwa oh memang kamu mengalami bipolar, kamu mengalami PTSD, kamu memang harus konsumsi obat-obatan jangka panjang, atau kamu ada terminnya, mungkin berapa hari kamu baru bisa minum obat gitu. Nah ini yang harus teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, kita semua gitu ya, Bapak Ibu semua juga harus itu. Jadi jangan dikit-dikit saya gangguan bipolar, saya PTSD, saya apalah gitu ya. Nah ini yang harus kita garis bawahi Mbak Nisa. Jadi jangan sedikit-sedikit tanyanya ke AI, jangan sedikit-sedikit nanyanya kemana gitu ya. Memang boleh, tetapi itu tidak menjadi titik poinnya. Itu sih. Jadi yang harus mereka hadapi adalah ya tadi, ini mereka tuh mencari bantuan selalu di AI gitu ya. Dan ada beberapa juga mereka yang sudah aware, mereka datang ke pusat kesehatan gitu ya, vaskes pertama, mereka berobat gitu ya. Karena juga ada beberapa pasien-pasien saya juga, klien-klien saya di rumah sakit, mereka sudah sadar, mereka datang ke vaskes pertama. Yang jadi kendala adalah keluarganya. Mereka mau nih datang ke fasilitas pertama, mereka mau datang. Mereka mau datang ke psikolog, mereka mau datang ke psikiater gitu ya. Tetapi keluarganya nggak mau. Karena buat mereka enggak, kamu tuh aib itu. Mereka tuh aib. Nah, jangan nanti kamu dibilang kamu gila, karena konteks sekarang orang-orang dulu ya. Kalau kita ke psikolog, ke psikiater tuh kamu orang gila, kamu gangguan jiwa. Ini perlu diluruskan Mas Koko. Harus dilurusin gitu pemirsa. Jadi nggak boleh dikit-dikit tuh pasti sebenarnya psikolog, psikiater itu juga bukan aib yang harus kita jauhi. Enggak, bahkan kadang-kadang saya sendiri pun butuh komunikasi dengan psikolog, saya komunikasi dengan psikiater gitu ya. Walaupun ya saya nggak mengalami, tetapi kadang-kadang ya saya juga mengalami burning gitu ya, dan pekerjaan, ketemu klien gitu ya. Jadi ya kita juga butuh, karena kita ini kan ibaratnya kalau bahasa umumnya tuh kayak tong sampah Mbak Nisa. Jadi ya kita ini banyak tong sampah nih dari orang-orang, banyak sampah-sampah. Nah kita buang sampahnya ke profesional. Nah itu yang bisa dihadapi, yang bisa kita lalui gitu. Jadi yang teman-teman profesional juga semuanya ya ini kita harus datang ke profesional gitu. Jangan kita merasa bahwa saya baik-baik aja. Iya, memang banyak kasus tidak terlihat di permukaan, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kasus mereka bisa beraktivitas, mereka bisa happy. Di saat mereka pulang ke rumah, mereka di kamar sendiri, mereka tuh mengalami kecemasan, mereka bingung mau ngapain, mungkin mereka nangis. Mereka kalau mereka masih mau journaling ya, itu bagus. Tapi ada beberapa mereka bingung. Akhirnya apa? Mereka self-harming, gitu ya. Dikit-dikit mereka telepon temennya gitu ya, aku mengalami ini gitu. Nah ini yang teman-teman sekali lagi harus digarisbawahi bahwa datanglah ke profesional gitu ya. Jadi ya inilah yang harus teman-teman hadapi di generasi sekarang yang ya ini kita udah generasi yang memang sudah seperti itu ya Mbak. Zaman sekarang sini anak lahir itu sudah punya handphone, gitu ya. Anak 1-2 tahun udah megang handphone, gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan juga, karena ini mempengaruhi juga sih Mbak, gitu. Dan ada juga mereka akhirnya mencari edukasi. Mereka datang ke komunitas-komunitas. Udah banyak juga teman-teman Gen Z kita, teman-teman milenial kita tuh mereka datang ke komunitas-komunitas. Tujuan mereka ya, mereka mencari kelompok sebayanya mereka, yang notabene adalah kita punya nasib yang sama nih, punya masalah yang sama, itu. Oke, jadi sebenarnya Gen Z ini mayoritas sudah paham ya, aware. Ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham gitu ya. Gitu ya. Yang perlu diedukasi ini yang mungkin belum paham. Yang belum paham perlu diedukasi. Ya, dan itu tadi perlu diluruskan bahwa seseorang yang datang ke profesional seperti psikolog atau psikiater ini juga bukan orang dalam tanda kutip gila begitu ya. Tapi memang orang yang butuh penanganan begitu ya. Betul. Orang cemas itu sebenarnya butuh juga ke psikolog kan ya, Mbak ya. Jadi bukan berarti gila gitu ya. Enggak mesti gila. Selama ini anggapannya seperti itu Mas Mboko, jadi gitu.
Jadi perlu diluruskan ini Harus ya. diluruskan, betul, Pemirsa, betul. jadi mungkin orang tua gitu ya. Ini perlu, jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita ini datang ke profesional seperti psikolog atau psikiater ini bukan berarti kita memiliki gangguan kejiwaan seperti gila begitu ya. Ini Betul. tapi yang tepat adalah memang semua orang butuh penanganan apabila tadi ada kecemasan, kemudian ada apa lagi? Betul. PTSD dan lain PTSD sebagainya. ya, banyak lagi ya. Kalau gangguan kejiwaan itu kan bukan hanya orang gila ODGJ itu enggak itu Iya. aja, tapi kan orang depresi, Iya. orang stres yang berkepanjangan, ngomong sendiri, halusinasi ya. Iya, iya. Nah, itu yang perlu ke profesional sih Mbak Nisa. Oke, luar biasa. Kemudian ini apa saja hambatan yang dihadapi oleh Gen Z dalam mencari bantuan mental health? Apa saja biasanya hambatan yang dihadapi? Biasanya hambatan yang terjadi adalah stigma negatif. Oke. Itu yang pertama, biasanya banyak dari teman-teman Gen Z milenial kita, mereka tuh mengalami stigma negatif dari lingkungan sosialnya mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri tuh mereka sudah di stigma, gitu ya. Ibaratnya kalau mereka bisa dibuang, mereka dibuang aja, Iya. gitu ya. Kayak seperti apa itu? Ya banyak Seperti kasus ya, misalnya contoh, misalkan ada anak yang mungkin dia tidak bisa bersosialisasi ya dengan keluarganya, mungkin ya memang dia sudah mengalami gangguan kejiwaan mungkin ya Mbak Nisa. Jadi orang tuanya ini malu gitu ya, punya anak mengalami gangguan kejiwaan, depresi, PTSD gitu ya. Atau bahkan memang mereka yang sudah harus ke psikiater gitu ya dengan Iya, obat-obatan. Jadi orang tua ini malu. Banyak teman-teman kita dari generasi Gen Z ini gitu ya, milenial ini, mereka tuh mengalami stigma negatif di masyarakat juga gitu. Dan mungkin kalau di lingkup kesehatan ya, mereka sulit untuk mengakses juga gitu ya. Mungkin dari biaya kesehatan yang cukup mahal kan Mbak Iya, Nisa. iya, Jadi iya. kalau kita ke psikiater, jujur li memang biayanya cukup mahal. Tetapi kalau seandainya kita sudah punya BPJS ya gitu ya, Iya, iya. maka pergunakanlah BPJS ini dengan baik gitu ya. Iya, Gitu. tapi Ini saya tidak- bukan tidak promosi semua. Mbak ya, tapi Asuransi ya itu, asuransi kesehatan. kesehatan lah minimal kita punya, karena ya kita bisa pakai BPJS juga kok Oke. gitu. Untuk Jadi di cover kah untuk apa misalkan layanan ke psikiater atau psikolog di rumah sakit sudah tercover asuransi kesehatan kah? iya, selama memang mereka mengalami gangguan kejiwaan ya, tidak semuanya Iya. sih memang Mbak Nisa gitu Iya. ya. Kalau ke psikolog memang mereka tidak semuanya di cover gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau memang mereka mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, mereka tuh biasa datang ke vaskes pertama, nanti mereka dirujuk ke vaskes kedua. Mereka nanti dirujuk ke vaskes ketiga. Nah, nanti Oke. datanglah mereka ke rumah sakit Rajiman, biasanya begitu. Oke. Dan itu mereka akan di cover Jadi BPJS vaskes gitu. pertama itu bisa ke Puskesmas gitu. gitu ya. Dideteksi terlebih dahulu ya, tidak langsung Betul. dijudge Ya, ini. tidak gitu. Kecuali memang Iya. memang misalkan dia sudah pasien ya. Iya, iya. Mereka mengalami kekambuhan gitu ya, mereka marah-marah gitu. Dan karena biasanya kalau pasien-pasien kambuh ini mungkin mereka bisa membahayakan bukan buat diri sendiri tapi orang lain, dan ini boleh langsung ke IGD aja gitu ya. Kalau memang mereka sudah membahayakan lingkungan, Iya. silakan bawa ke IGD supaya mereka dapat penanganan terlebih dahulu gitu Mbak Nisa. Entah nanti mereka dirujuk lagi kemana nggak apa-apa, minimal mereka dapat penanganan pertamanya dulu supaya mereka ini juga tidak melukai diri mereka sendiri, bahkan ke orang lain. Ini yang terjadi di masyarakat kita saat ini gitu Mbak Nisa. Jadi tolong pergunakanlah asuransi kesehatan kita dengan Iya, baik iya. gitu ya. Ini yang menjadi kendala teman-teman juga, mereka bingung mau kemana. Jadi Iya, akhirnya iya. mereka curhatnya ya ke teman sendiri yang Betul, ya yang bukan profesional, iya, akhirnya betul, mereka betul. juga bingung mau Iya, kemana gitu iya, ya Mbak iya. Nisa. Jadi ya itulah, jadi ya apalagi contohnya mungkin di daerah-daerah terbatas juga layanan kesehatan ini Iya. yang menjadi kendala Kendalanya. teman-teman juga gitu ya. Oke. Terus pemahaman mereka tentang harus kemana mereka bingung gitu ya. Baik, Mas Poko, kita lanjutkan lagi setelah yang satu Baik. ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Sri Rumpoko. Esos, beliau merupakan Kabid Auditor Indonesia Saya Jiwa dan profesional social worker di Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat, Lawang, Malang, Jawa Timur. Masih membahas tema yang sama pemirsa, yaitu peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health generasi zilenial. Pemirsa Dama TV masih bisa bergabung bersama kami karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Mohon sampaikan pendapat atau pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, ini menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Poko gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita itu menghadapi mental health generasi zilenial. Ternyata
banyak sekali ya ketika ada suatu permasalahan, pemirsa Dharma TV ini jangan malu untuk datang ke profesional. Betul. Salah satunya mungkin bisa ke psikolog atau psikiater. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Poko, silakan. Ya, betul. Kalau saya lanjut yang tadi ya terkait masalah BPJS. Jadi pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman semua generasi Z sekarang gitu ya, milenial, nggak usah takut datang ke layanan kesehatan gitu ya dengan BPJS, nggak apa-apa, nggak usah malu, semua layanan itu sama sebetulnya ya. Jadi nggak usah nanti merasa bahwa nggak berguna tuh saya pakai BPJS, nanti saya di rumah sakit dapat kelas 2, dapat yang dalam tanda kutip adalah yang saya di nomor 2 kan gitu ya dengan yang biaya-biaya mandiri. Sebenarnya enggak juga sih Mbak Nisa ya. Kalau saya pernah mengalami juga datang ke layanan Vaskes itu ya sama aja sebetulnya gitu ya. Karena saya juga bayar mandiri juga gitu ya. Sebenarnya ya sama aja sebetulnya gitu. Jadi tolong Bapak Ibu apalagi terkait masalah mental health ini nggak boleh main-main ya gitu, karena ya ini juga akan mempengaruhi ke lingkungan kita juga ke depannya. Jadi kalau memang kita merasa ada masalah dengan diri kita, segeralah datang ke Vaskes pertama gitu ya. Nanti di sana akan di-screening dulu, memang sebenarnya karena memang depresi kah? Atau memang karena stres pekerjaan? Kalau anak-anak sekolah sekarang kan tugas yang banyak, menumpuk ya. Anak-anak kuliah sekarang tuh yang skripsinya mungkin nggak selesai-selesai, ketemu dosen dalam tanda kutip dosen yang killer, nggak bisa ditemuin, nah itulah gitu. Jadi segeralah datang ke Vaskes pertama itu ya untuk di-screening dulu gitu. Iya, penanganan yang tepat ini juga nanti kedepannya juga akan enak ya dibandingkan terlambat begitu ya. Betul Mbak Nisa, betul. Begitu ya, jadi itu yang dialami Gen Z. Kemudian kalau kita datang ke profesional ini mungkin terkait itu tadi kan ekonomi atau asuransi ya. Ada juga yang mau datang ke profesional itu malu banget itu itu ada tadi, seperti mungkin itu. Karena stigma negatif tadi ya. Kalau kamu datang ke psikolog, kamu datang ke psikiater gitu ya, wah kamu gila nih, kamu gangguan kejiwaan gitu ya. Sebenarnya enggak gitu ya. Dan balik lagi, kalau memang kita datang ke profesional langsung, misalkan datang ke biro gitu ya, ya itu memang ada biaya-biayanya. Nah ini yang dihadapi oleh anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin mereka belum berpenghasilan gitu. Jadi mereka datang itu bingung. Mereka mungkin juga kalau mau datang ke puskesmas bingung mereka mau gimana. Itulah akhirnya menjadi hambatan-hambatan di generasi anak-anak muda sekarang gitu. Jadi untuk mereka datang ke Vaskes pertama, ke layanan kesehatan tuh mereka terhambatnya karena itu. Dan ada juga karena faktor terpapar hal-hal negatif di internet gitu. Karena faktor AI tadi tuh Mbak. Jadi wah saya beneran nih, saya gangguan depresi nih, saya mengalami PTSD deteksi gitu ya. sendiri ya? Akhirnya mereka mendeteksi diri mereka sendiri, itu akhirnya salah gitu. Sebenarnya enggak juga, harusnya enggak begitu. Jadi akhirnya ya itu yang akan terjadi sama anak-anak sekarang, mereka jadinya anxiety sendiri, mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu ya. Bahkan juga inilah ketakutan penilaian dari orang lain Mbak gitu. Jadi kadang-kadang wah nanti apa kata orang nih, saya harus ke psikiater, wah kamu ke psikiater ya, wah kamu pasien dari dokter ini ya, kamu datang dari psikolog ini ya. Itu akhirnya mereka tuh dapat stigma negatif gitu ya. Mereka takut akan penilaian dari orang lain. Ini yang menjadi kendala kita semua gitu ya Mbak Nisa gitu. Jadi tolong kalau kita datang ke profesional, segera datanglah dan jangan ada stigma negatif buat orang yang mau datang, karena itu udah hebat mereka mau datang ke sana Mbak Nisa. Mungkin juga lingkungan perlu ada dukungan gitu ya. Bagaimana perlu ada dukungan sosial dari lingkungan juga, betul Mbak Nisa. Orang tua, mungkin rekan kerja dan sebagainya harus mendukung ketika peka gitu ya, ketika ada temannya yang ada ini kayaknya perlu ada penanganan lebih lanjut gitu ya Mas Poko ya. Baik, nah ini menyinggung tentang ini profesinya Mas Poko terkait profesional social worker ya. Nah ini apa saja ini peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health Gen Z saat ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mas Poko ini ketika menjadi seorang pekerja sosial begitu di rumah sakit ini bagaimana? Terutama di Gen Z gitu ya. Gen Z ya. Sebelum saya ada di rumah sakit Rajiman ini, saya dulu background saya memang di Jakarta ya. Saya dulu mendampingi anak-anak bermasalah gitu ya, bermasalah dengan hukum, anak-anak korban bully gitu ya, korban pelecehan seksual gitu ya. Nah ini kan anak-anak yang Gen Z sekarang gitu ya, anak-anak yang milenial sekarang gitu. Jadi biasanya kalau saya melakukan pekerjaan itu dengan melakukan adanya konseling edukasi gitu ya. Di Indonesia Sehat Jiwa juga kami melakukan itu semuanya Mbak Nisa. Jadi yang kami lakukan adalah seperti itu. Jadi peranan-peranan pekerja sosial itu ya itu kami melakukan konseling gitu ya. Terus kami menguat layanan-layanan banyak juga. Klien-klien kita di Indonesia Sehat Jiwa mereka butuh layanan di luar. Contohnya mungkin mereka butuh profesional, karena kan klien kita nggak hanya di Malang aja, ada yang dari Jakarta, mungkin ada sampai di luar negeri gitu ya. Dan itu kita biasanya merujuk mereka ke psikiater atau ke psikolog yang memang ada di sekitar mereka. Jadi ya itulah tugas kita sebagai pekerja sosial itu menghubungkan mereka gitu ya, supaya
masalah mereka bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah terputus layanan itu gitu ya. Terus ada dukungan sosial. Bagaimana kita dari pekerja sosial memberikan dukungan sosial kepada keluarga, lingkungannya, kepada si pasien itu sendiri gitu ya. Jadi saat mereka menghadapi situasi yang genting ya, situasi yang tidak menyenangkan buat mereka, mereka tahu harus kemana gitu. Nah, jadi peranan-peranan pekerja sosial ini itu kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi keluarga, bahkan kita mengedukasi ke sekolah-sekolah. Indonesia Sehat Jiwa sudah ke sana arahnya gitu. Jadi ke sekolah-sekolah, ke pemerintah juga kita sudah mulai adakan pertemuan-pertemuan gitu ya, gitu. Seperti itu sih Mbak Nisa. Jadi lininya sudah pentaholic nih ya. Jadi pemerintahan, masyarakat udah holistik. Oke, jadi luar biasa sekali. Kalau saya lihat ini kan pekerja sosial ini kan profesi yang mulia ya. Karena berhubungan dengan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan atau masalah yang dihadapi manusia, kan complicated ya, permasalahan. Sangat complicated. Nah, apa gitu sih kalau boleh tahu sharing pada pemirsa Dharma TV, apa sih motivasi Mas Poko itu kok, mohon maaf ya, kok mau menjadi seorang profesional social worker yang notabene ini kalau saya lihat itu ya, satu mulia tugasnya, kedua berat ya, karena berhubungan dengan manusia. Cukup berat, ya cukup berat. Betul. Nah, ini apa yang memotivasi Mas Poko? Apakah ada latar belakang tertentu begitu? Sebenarnya kalau bilang latar belakang betul sih Mbak, pasti kita semua punya ada masalah gitu ya. Dulu waktu di sekolah saya pernah mengalami bully gitu ya, bully dari teman-teman sekolah. Bahkan saya dibully dengan teman-teman permainan saya gitu ya, gitu dengan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi itu menjadi proteksi awal saya juga. Akhirnya saya harus bagaimana ya ke depannya. Akhirnya akhirnya menjurus saya ke profesional ini gitu ya. Jadi memang pekerja sosial di Indonesia ini masih belum begitu terkenal Mbak Nisa. Jadi kami masih akan terus bekerja gitu ya bagi masyarakat supaya banyak teman-teman kita yang mungkin mereka menjadi masyarakat yang di nomor 2 kan gitu ya, mereka merasa mereka tidak merasa enjoy gitu dengan kehidupan mereka. Ya inilah tugasnya pekerja sosial itu ya. Tadi tujuan saya adalah bagaimana saya bisa membantu teman-teman saya, membantu dalam tanda kutip bahwa kita pernah menjadi korban nih. Yuk kita sama-sama pulih. Nah makanya saya pernah ke profesional juga Mbak Nisa gitu ya. Saya pernah ke psikolog gitu ya. Ya itu tujuan kita adalah untuk kita bisa memulihkan masa lalu kita. Mungkin kita punya masa kecil kita yang tidak menyenangkan, itulah tujuan kita adalah bagaimana Indonesia Sehat Jiwa ini ada. Supaya teman-teman yang mereka merasa sendiri, mereka terabaikan, tersisihkan dari lingkungannya, mereka bisa kita rangkul untuk mereka bisa menjadi pribadinya mereka lagi. Jadi selain Mas Poko ini juga bekerja di rumah sakit begitu ya, tapi juga Mas punya kegiatan sosial di Indonesia Sehat Jiwa. Ini luar biasa sekali itu ya. Jadi pemirsa Dharma TV boleh ini kalau misalkan mau kontak-kontak Mas Poko ya, sharing-sharing begitu ya. Karena mungkin mohon maaf pemirsa Dharma TV ini mungkin ada yang kurang berkenan untuk datang ke rumah sakit gitu ya, karena stigma masih ada stigma. Mungkin bisa langsung ke Indonesia Sehat Jiwa gitu ya. Iya, kalau di Indonesia Sehat Jiwa alternatifnya banyak. Kalau kami di Indonesia Jiwa kita ada konseling ya, kita ada pojok-pojok curhat. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman generasi milenial sekarang gitu ya, Gen Z sekarang, kalau ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, kami ada di pojok curhat di MCC Malang gitu ya. Kami juga ada di sebuah kafe di Kota Malang untuk mereka bisa datang gitu. Nanti kita bisa siapkan teman-teman, kita punya tenaga-tenaga juga untuk kita bisa pertama adalah sharing. Kita bisa mendengarkan aja dulu. Mohon maaf, apakah ini ada pungutan biaya begitu, Mas Semuanya Poko? gratis. Semua gratis ya? Semuanya gratis. Asalkan mau untuk datang gitu ya? Mereka datang gratis. Iya, gitu. Luar biasa. Bisa menghubungi kemana ini Mas Poko? Nanti bisa menghubungi di Indonesia Sehat Jiwa ya. Nanti ada websitenya, bisa kita kirimkan juga nanti. Luar biasa sekali. Nah, Mas Poko ini kan juga kerja di rumah sakit ya. Ini pembahasannya kan tentang Gen Z. Kalau pasien-pasien di sana itu rata-rata untuk tahun-tahun belakangan ini banyak Gen Z atau bagaimana? Banyak pasien sekarang itu di usia-usia produktif, Mbak Nisa ya. Yang mengalami produktif gitu ya. Banyak masalah. Ada juga kami di rumah sakit itu ada anak-anak ya, gitu. Memang ya tadi saya sampaikan memang di Indonesia Sehat Jiwa itu kita ada program pribadi gitu ya. Jadi menyiapkan anak-anak sekolah ini untuk mereka bisa menyiapkan pasukannya gitu ya. Kalau orang pelaku bully ini kan mereka nggak sendiri, banyak. Nah, kita siapkan pasukan untuk menyelamatkan teman-teman kita menjadi korban bully. Nah, itu yang terjadi. Nah, di rumah sakit kami mengalami banyak usia-usia produktif, bahkan ada juga usia anak gitu, Mbak Nisa. Jadi memang udah mental health ini sudah merambah di usia-usia anak sekarang gitu. Jadi itulah kenapa kami Indonesia Sehat Jiwa itu menyiapkan semuanya
dari awal dari usia anak sampai di usia-usia yang dewasa gitu. Kami menyiapkan untuk pribadinya, peer supportnya kami siapkan, itu yang kami siapkan di Indonesia Sehat Jiwa gitu Mbak Nisha. Oke, nah ini apa saja strategi-strategi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial untuk mendukung mental health Gen Z? Mas Boko, selama ini apa strategi-strategi yang digunakan? Karena kan beda ya ini dengan mungkin generasi milenial atau orang tua kita, kolonial gitu ya. Ya, kalau biasanya kalau strategi-strategi. Mohon maaf, mohon dijawab. Ya, karena ada yang mau lewat satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Sri Rumpoko Esos. Beliau merupakan Kabid Auditor Indonesia Sehat Jiwa dan Profesional Social Worker di Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat, Lawang, Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa Dharma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Dan Mas Poko, ini waktunya hampir pukul 7 malam. Pertanyaan saya masih panjang ya, karena ini seru pasti banget ya, ini ya. Pasti kalau itu. Mental health itu pertanyaan pasti banyak. Iya, panjang kurang ini kalau 1 jam itu ya. Tapi saya ringkas, semoga pemirsa Dharma TV ini bisa menyerap dan memaknai terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Dan kalau misalkan mungkin kurang puas begitu ya, mau ada yang ditanyakan, boleh nanti dijawab di kanal YouTube-nya Dharma Televisi ya, Mas Poko ya. Atau langsung boleh untuk sharing ke Indonesia Sehat Jiwa begitu ya. Boleh. Oke, bisa dilanjutkan lagi terkait strategi-strategi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial untuk mendukung mental health Gen Z ini bagaimana selama ini? Strategi ya, pekerja sosial yang kami lakukan selama ini adalah biasanya memang pertama adalah melakukan konseling, edukasi terkait mental health gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Mereka harus dirujuk kemana saat mereka butuh pertolongan pertama gitu ya. Memang ini sangat krusial sih edukasi ini, bagaimana kita bisa mengkonseling juga pasien-pasien kita, klien-klien kita, supaya mereka tidak salah arah gitu ya Mbak. Jadi apalagi kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang nih. Kita harus mendekatkan. Kalau saya kan bukan generasi yang sekarang gitu. Jadi saya harus mengikuti generasi sekarang nih, mendekatkan teknologi yang sekarang. Bagaimana kita harus sudah mulai mengeksplor diri kita juga, bagaimana kita bisa memperkenalkan juga bahwa pentingnya mental health juga untuk generasi-generasi yang sekarang gitu. Jadi kami juga berkoordinasi dengan beberapa sektor juga sih Mbak. Kami juga berkoordinasi juga dengan rumah sakit lain. Kami koordinasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Malang, contoh gitu ya. Kami juga koordinasi dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan di dalamnya gitu. Kami bekerja sama juga dengan kepolisian gitu ya, dengan pihak-pihak yang memang kami butuh untuk kita rangkul gitu Mbak. Jadi strategi-strategi yang kami lakukan di Indonesia Sehat Jiwa gitu khususnya adalah ya kami seperti itu. Jadi kami mengedukasi, tidak pernah ada henti-hentinya. Kami akan terus kemanapun yang memang kalau ada yang butuh pertolongan, kami ada di situ. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan selama ini gitu ya. Jadi kekuatan kami adalah dari semangat kita semua nih Mbak Nisa. Jadi jangan pernah lelah Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa kita semua mungkin bisa terpapar dengan mental health ini ya gitu, dengan masalah depresi. Kayak kita pernah ngalami depresi mungkin, tapi kita nggak sadar. Tergantung dari bagaimana kita bisa bonding diri kita sendiri nih, kekuatan kita bisa nggak sih? Karena mungkin Mbak Nisa punya masalah, saya punya masalah sama. Contoh, mungkin Mbak Nisa lebih cepat menangis dibanding saya karena satu kita laki-laki, kedua ada juga laki-laki mudah melonya juga gitu Mbak. Jadi itu yang terjadi gitu Mbak. Jadi itu strategi-strategi yang kita lakukan saat ini tuh seperti itu Mbak. Jadi kami mengedukasi, kami mengadakan konseling kayak gitu. Oke, nah pondasi utama dalam kehidupan ini adalah keluarga begitu ya. Nah ini bagaimana pekerja sosial dapat bekerja sama dengan keluarga dan sekolah untuk mendukung mental health Gen Z. Selama ini bagaimana? Karena kan pondasi sebelum kita itu ya seorang anak begitu ke dunia yang lebih luas lagi, lingkungan, sekolah dan lain sebagainya, itu kan pondasinya dari keluarga. Nah ini bagaimana profesi Mas Poko sebagai seorang pekerja sosial ini dalam menangani hal tersebut? Ya, khususnya di Indonesia Sehat Jiwa ya Mbak ya. Kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa sekolah rakyat yang ada di Malang gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tugas-tugas kami di khususnya buat kerja sosial, memang saya tidak langsung terjun sih Mbak ke sekolah-sekolah rakyat, tetapi saya mencoba untuk mengintervensi beberapa program-program yang ada di Indonesia Sehat Jiwa supaya ini tetap masif gitu ya, tidak terputus gitu. Karena ya satu lagi saya juga ada tugas lain Bapak Ibu gitu. Jadi yang kami lakukan adalah seperti itu. Kami bekerja sama juga dengan pihak-pihak sekolah gitu ya. Kami juga pernah menjadi apa ya, bisa dibilang
tempat konselingnya untuk pembuatan film. Filmnya belum ada nih, nanti ya, tunggu tayang. Gitu. Jadi selama ini kerjasama dengan sekolah itu sih Mbak. Jadi kami mencoba untuk memberikan edukasi gitu ya. Kami memberikan beberapa materi-materi gitu ya untuk khususnya untuk guru-guru BK gitu ya, untuk guru-guru yang memang lebih dekat dengan siswa-siswa yang ada di sekolahan gitu. Dan kami juga tidak pernah putus untuk dengan keluarga gitu. Karena ya pondasi yang kuat itu adalah di keluarga tadi, seperti Mbak Nisa bilang bahwa pondasi utama itu adalah di keluarga. Gitu pemirsa. Jadi diharapkan bahwa kita harus punya pondasi yang kuat di keluarga dulu. Gitu. Karena di sekolah itu juga ya memang sekolah itu membentuk karakter, tetapi karakter utama anak remaja itu ada di rumah. Nah kalau boleh saya memberikan saran gitu ya Mas Poko, tadi kan kalau ISJ sudah ke sekolah-sekolah, tapi maksudnya itu adalah pembinaan kekeluarganya ini yang juga utama ya kan. Sekolah tadi disampaikan cuma 4-5 jam mungkin ya, gitu. Tapi yang paling banyak kan dengan keluarganya. Nah ini bagaimana, apakah Indonesia Sehat Jiwa atau Mas Poko sendiri sebagai seorang social worker ini apakah sudah mencapai atau sudah merambah ke keluarga, misalkan ke tingkat RT RW ada perkumpulan PKK kemudian datang begitu. Nah ini bagaimana? Ya kalau saya kebetulan di rumah sakit jiwa itu memang seperti itu Mbak. Jadi kalau kami kan melakukan asesmen keluarga juga ya, jadi bukan hanya asesmen untuk pasiennya aja, tetapi untuk pasien keluarga juga. Dan juga lingkungannya, RT RW setempat, dengan TKSK-nya yang ada di lokasi gitu ya. Dan kami juga koordinasi dengan pihak ambulans kalau memang kami butuh untuk adanya penjemputan untuk pasien gitu ya, bahkan pemulangan pasien. Kami memfasilitasi kalau di rumah sakit jiwa. Kami bekerja sama juga dengan beberapa mitra ambulans juga sih Mbak. Kalau kami di rumah sakit Rajiman gitu ya. Jadi beberapa pasien mungkin kendalanya adalah mereka nggak bisa dijemput oleh keluarga, faktor ekonomi tadi. Jadi kami juga membantu untuk memfasilitasi. Walaupun mungkin tidak semuanya gratis. Tetapi mungkin kalau untuk Malang Raya gitu ya masih gratis. Tapi kalau misalnya untuk di daerah-daerah penunjang ya itu akan ada administrasinya seperti itu sih Mbak. Jadi kalau untuk ke keluarga itu ya kami sudah melakukan itu sih Mbak. Kami sudah melakukan kami melakukan asesmen ke keluarga, bagaimana tindak lanjut ke keluarga nanti untuk pasien nanti pulang ke rumah, bagaimana dengan sekolahnya, bagaimana dengan komunitasnya dia gitu ya. Dia berteman dengan siapa aja di rumah gitu. Itu yang kita melakukan pendekatan-pendekatan. Terutama orang tuanya ini perlu diberikan edukasi lebih lanjut ya. Parenting skill itu perlu edukasi untuk keluarga, khususnya untuk bapak ibu. Mungkin ISJ akan ranahnya ke sana ya. Kedepannya akan ke sana Mbak. Di kampung-kampung perumahan-perumahan gitu ya, ada istilahnya. Kedepannya akan ke sana. Kan kalau di sekolah ada pirbadi, mungkin kalau di RT RW mungkin juga ada pirbadi. Nanti kedepannya, tapi kita sudah ada sosialisasi sih. Beberapa tempat ya. Kedepannya ya, ini mungkin juga bisa dijadikan saran gitu ya Mas Poko ya dari saya gitu. Karena penting sekali Mas Poko. Sangat penting, betul. Terima kasih sarannya Mbak. Iya, sama-sama. Kemudian ini apa saja pendekatan-pendekatan yang efektif dalam penanganan mental health Gen Z? Selama ini pendekatannya bagaimana? Karena kan kalau kita berhubungan dengan manusia itu kan beda watak, karakter begitu ya. Nah ini pendekatannya bagaimana selama ini? Kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh mereka kan butuh teman bercerita. Mereka butuh untuk curhat gitu ya. Nah kami pendekatan itu Mbak. Kami membentuk komunitas-komunitas yang memang dalam tanda kutip punya permasalahan yang sama gitu ya. Jadi bagaimana Gen Z ini mereka bisa cerita ya, kita juga seperti anak Gen Z yang sekarang. Gak bisa generasi saya yang udah zaman lampau gitu ya. Jadi ya pendekatan adalah mereka harus melakukan seperti itu. Jadi kita di Indonesia Sehat Jiwa itu kami membentuk komunitas-komunitas supaya anak-anak Gen Z ini bisa kita rangkul gitu ya. Bahkan kita bisa memberikan solusi masalah-masalah mereka gitu. Kedepannya kita akan ada program untuk pendampingan skripsi. Karena mungkin anak-anak sekarang nih, anak mahasiswa sekarang tuh kendalanya apa skripsi. Ini gitu yang viral kemarin itu ya, sampai seperti itu ya. Mungkin pandangan orang itu dalam arti kok seperti itu, kok sampai begitunya mengakhiri hidup gara-gara skripsi. Sebetulnya masalah itu dia nggak tunggal sebetulnya, Mbak. Ada masalah-masalah lain sebetulnya. Mungkin dia punya masalah di rumah gitu ya, ditambah lagi dia punya masalah di kampus, dia punya masalah di sekolahnya, dia punya masalah di komunitasnya. Jadi ini yang membuat anak-anak sekarang tuh faktor-faktor ini membuat mereka menjadi cemas. Akhirnya mereka ya sebetulnya mereka men-trigger diri mereka sendiri gitu ya. Sebenarnya mereka nggak perlu seperti itu, tetapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena ya tadi lagi mereka nggak punya komunitas untuk mereka bercerita, mereka untuk bisa
berbagi pengalaman mungkin gitu. Nah inilah kami di Indonesia Sehat Jiwa itu kami memfasilitasi untuk teman-teman yang memang mereka butuh diwadahi seperti itu. Kemudian ini pertanyaan saya, bagaimana pekerja sosial ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi dalam penanganan mental health Gen Z? Sangat penting, Mbak. Penting ya. Kami di pekerja sosial sangat berkolaborasi dengan beberapa profesional ya. Contohnya kayak saya di rumah sakit Rajiman gitu ya. Kami akan berkolaborasi dengan psikolog, kami akan kolaborasi juga dengan psikiater, dan kami juga dengan perawat gitu. Karena bagaimana sih bisa tahu pasien A, pasien B kalau saya nggak langsung ke perawatnya gitu. Ya karena yang lebih keseharian mereka ya perawat gitu. Jadi kolaborasi ini sangat penting, Mbak. Untuk dalam terkait khususnya untuk mental health ya. Untuk pasien-pasien memang mereka mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Dan kami juga berkolaborasi juga tadi sampaikan, kita berkolaborasi ya di Indonesia itu kami berkolaborasi dengan kepolisian gitu ya. Dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya, dengan PMI kami juga sudah kerjasama gitu ya. Kami kerjasama juga dengan rumah sakit UB gitu ya. Dan ini yang menjadi tonggak kami di Indonesia Sehat Jiwa. Jadi secara umum pekerja sosial itu kami sangat fokus untuk menjalin kolaborasi ini, Mbak. Karena pekerja sosial ini nggak bisa berdiri sendiri. Kami harus berkolaborasi dengan beberapa pihak yang berkepentingan gitu ya. Karena ya kami nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Pekerja sosial itu lingkupnya luas, Mbak. Sekolah, perkumpulannya anak-anak, gitu ya, komunitas-komunitasnya mereka, sekolah, ibu-ibu PKK mungkin ya, gitu. Nah kami kalau mencari sebuah masalah itu bukan ke pribadinya, tetapi lingkungannya lebih luas lagi. Nah inilah pekerja sosial di situ perannya. Jadi kalau ada masalah, misalkan nih orang butuh untuk akses BPJS, kami akan menghubungkan dengan dinas sosial, gitu. Nah jadi biar nanti dengan dinas sosial kita berkolaborasi bagaimana supaya pasien ini dapat aktif kembali BPJS-nya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi kami kolaborasi dengan BPJS, kami kolaborasi juga dengan TKSK yang di tempat, dengan RT RW setempat gitu ya, dengan khususnya dengan keluarga juga. Jadi supaya ini berkesinambungan dan tidak terputus. Itulah pekerja sosial tugasnya itu, Mbak. Sementara ini. Jadi bisa sharing kepada Mas Poko ya, misalkan pemirsa Dharma TV ada keluhan apa terkait mungkin asuransi kesehatannya atau bagaimana caranya ada masalah-masalah problem-problem yang belum bisa terselesaikan, bisa ya. Bisa sharing ke Mas Poko ya, diberikan solusi. Ya, tapi biasanya kalau saya akan lebih kolaborasi tadi, Mbak. Jadi kalau ada masalah BPJS kesehatan, berarti nanti saya akan dengan dinas kesehatan, saya dengan RT RW setempat, dengan dinas sosialnya seperti apa kayak gitu ya. Ya, jadi Mas Poko sebagai istilahnya penyalur ya, fasilitator begitu. Betul. Baik, Mas Poko, sebetulnya pertanyaan saya masih banyak. Ini sebagai closing statement mohon dijawab pertanyaan saya, yaitu apa saja program-program yang dapat dikembangkan oleh pekerja sosial untuk mendukung mental health Gen Z. Kedepannya seperti apa? Silahkan kepada pemirsa Dharma TV. Kedepannya adalah kami tidak pernah putus untuk kami terus bersosialisasi. Kami menyampaikan pentingnya untuk kita bercerita. Kita duduk bersama, menyelesaikan masalah bersama, supaya masalah-masalah mental health ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan jangan pernah untuk menilai diri kita ini seperti apa, tetapi datanglah ke profesional. Itu sih, Mbak, yang penting adalah itu. Jadi kami pekerja sosial akan terus mendampingi bagi masyarakat memang butuh pertolongan yang segera. Kami akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait seperti itu. Dan jangan segan untuk ke profesional ya. Jangan pernah segan dan jangan pernah malu. Apa kata orang, biarkan saja. Yang penting adalah diri kita sendiri. Itu yang penting. Sehat mental itu perlu. Sehat mental itu perlu. Betul. Sehat jiwa, sehat mental. Jiwa, sehat mental. Semuanya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Sri Rumpoko Esos. Beliau merupakan auditor, Kabid Auditor Program Indonesia Sehat Jiwa dan Profesional Social Worker di Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat, Lawang, Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program Acara Cermin. Semoga Mas selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Sukses selalu dan sehat selalu. Kita nantikan nanti diskusi kita di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pemirsa. Baik pemirsa Dharma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program Acara Cermin membahas tema yaitu peranan pekerja sosial dalam penanganan mental health Gen Zilenial. Dan saksikan selalu program Acara Cermin setiap hari Senin pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.